Hai, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama gua Ubay. Di video kali ini gua mau kasih tahu teman-teman bahwa teman-teman sadar nggak sih kalau sekarang kita itu hidup di zaman yang distraksinya itu cukup banyak. Dan salah satu distraksi yang paling banyak yang menurutku paling berpengaruh dalam kehidupan kita adalah distraksi sosial media. Ya, distraksi sosial media bagiku hampir 80% itu bakal mempengaruhi kita. Ya, seperti uh, distraksi bahwa menjadi konten kreator adalah sesuatu hal yang bisa membawa kita kepada pintu-pintu kesuksesan. Kita bisa punya banyak uang, kita bisa beli hal yang kita mau cuma dari konten doang. Padahal aku sendiri adalah bukti nyata bahwa meskipun aku udah ngonten kurang lebih 8 bulan, aku menerapkan hal-hal seperti hook, kemudian membuat story yang bagus, kemudian aku juga belajar ngedit. Bahkan sampai sekarang aku belum sampai pada tahap tersebut. Dan setelah aku pikir-pikir lagi, kenapa dulu aku mau seniat itu untuk ngonten? Nah, setelah aku pikir-pikir lagi, ternyata aku salah dalam menentukan kenapa aku harus mulai ngonten, ya. Dan satu lagi, distraksi ataupun konten sosial media ataupun ajakan dari sosial media yang saat itu bertebaran banyak bahwa menjadi konten kreator itu akan membuat kita lebih sukses daripada orang yang memang mungkin nggak ngonten. Sehingga itu membuat aku sendiri terutama memulai untuk ngonten dengan tujuan ya untuk nambahin followers, untuk nambahin subscriber, untuk bisa beli ini dan itu dan lain sebagainya. Padahal setelah 8 bulan aku mulai dan aku mempelajari hal-hal seperti hook, kemudian hal-hal yang bisa membuat kontenku itu bisa dilihat oleh banyak orang. Tapi sayangnya apa? Sayangnya sudah 8 bulan aku juga belum menemukan hal tersebut, kesuksesan yang dijanjikan oleh para konten kreator di luar sana ataupun influencer di luar sana. Dan sekarang aku udah sadar bahwa untuk sukses di dunia media sosial ini bagiku memang sangat-sangat sulit. Karena sosial media adalah hal yang memang seperti sangat luas. Tapi di balik itu juga banyak orang yang ingin mencoba masuk ke dalamnya, menerapkan hal-hal yang sama seperti kita, sehingga kita hanya memiliki sedikit ruang untuk tampil beda dari orang lain. Kalaupun kita sudah dapat formula untuk tampil beda di depan orang lain, kita juga nggak bisa menjamin hal tersebut apakah cuma kita yang temukan atau ada orang lain yang lebih duluan menemukan hal tersebut. Itu makanya aku bilang bahwa kesuksesan untuk jadi konten kreator itu adalah sesuatu hal yang tidak pasti, sesuatu hal yang fana, abstrak dan isinya cuma angan-angan belaka. Jadi teman-teman jangan pernah dengar konten kreator yang mungkin bilang, oh jadi konten kreator itu bisa punya uang ratusan juta, bisa punya uang belasan juta. Ya mungkin ada yang seperti itu, tapi mungkin kemungkinan orang yang berhasil di situ itu paling cuma 5%, 8%. Sisanya gimana? Sisanya 92%-nya lagi ya stuck di hal yang sama. Stuck di situ-situ aja, sama seperti aku. Stuck di viewsnya cuma dapat 200-300 doang. Dan itu adalah fakta pahit yang harus kalian ketahui kalau misalnya kalian menonton video ini dan kalian berpikiran untuk bisa menjadi konten kreator yang sukses. Karena seperti yang aku bilang tadi, bahwa cuma 5% dari 95% orang yang menjadi konten kreator dan benar-benar sukses dan bisa punya uang, kemudian bisa belanja kemana aja dan ke negara mana aja. 95%-nya gimana? 95%-nya adalah orang-orang yang stuck di tempat, nggak jalan kemana-mana. Dan yang parahnya lagi, yang 5% ini juga melakukan hal yang sama. Yang 5% ini yang berhasil tadi juga mengiming-imingi yang konten kreator di luar sana agar ikut kembali konten, agar ikut membeli kelas dia mungkin karena dia sudah berhasil dan lain sebagainya. Dan itu yang aku sayangkan di negara kita saat ini. Nah,
Jadi teman-teman, apa solusinya? Solusinya adalah kalau misalnya teman-teman hari ini memang sudah terlanjur untuk ngonten, ya, untuk ngonten dan mungkin teman-teman belum mendapatkan hasilnya dari apa yang sudah teman-teman buat, maka aku punya saran bahwa ubah niatnya lagi. Luruskan lagi tujuan teman-teman ngonten. Karena aku sendiri juga sudah mulai meluruskan lagi. Kenapa aku bisa ngonten, kenapa aku mau untuk ngonten gitu. Sekarang aku ngonten bukan untuk engagement, bukan untuk viewers, bukan untuk followers, ya bukan untuk subscriber, bukan untuk monetisasi, enggak. Sekarang aku ngonten cuma untuk biar berdampak. Ya seenggaknya bisa memberikan dampak positif adalah hal yang bisa aku usahakan sekarang. Karena seperti yang aku katakan tadi, bahwa kesuksesan adalah sesuatu yang abstrak, sesuatu yang tidak pasti, sesuatu yang cuma seperti angan-angan belaka saja kalau teman-teman berpikir bisa jadi konten kreator yang sukses, ya. Tapi kalau misalnya teman-teman meluruskan lagi untuk berdampak, ya, meluruskan lagi kenapa teman-teman konten itu cuma untuk berdampak, memberikan dampak positif kepada audiens yang dengar video teman-teman, maka itu lebih nyata, lebih efisien, lebih bisa dikatakan bermanfaat untuk diri kita pribadi dan untuk audiens yang dengar kita semua. Nah, mungkin segitu dulu video kali ini karena udah 6 menit. Sorry teman-teman kalau misalnya ngomong aku masih aburadul ya bisa dibilang, ataupun patah sana patah sini, kemudian storytelling aku juga masih belum bagus karena aku juga masih belajar. Dan semoga video ini bermanfaat. Thank you udah denger dan selamat berlibur dan menikmati liburannya. Gua Obay, cabut.